Tolong melalui Pak Bambang Pacul, Pak, tolong Pak, undang-undang perampasan aset tolong didukung, Pak. Republik di sini ini gampang Pak Senayani. Lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, siap. Yang Anda saksikan baru saja pemirsa adalah pernyataan dari Ketua Komisi Hukum DPR RI yang mungkin dalam kondisi bergurau menyebutkan bahwa RUU perampasan aset itu bisa diproses gampang caranya asalkan pemerintah, dalam hal ini Pak Mahfud MD, menghubungi langsung Ketua Umum Partai. Itu disampaikan oleh Bambang Wuryanto ketika rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR RI dengan Menko Polhukam Mahfud MD yang juga merupakan Ketua Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU beberapa waktu lalu. Ini kemudian pernyataan yang direspon banyak pihak dengan sedikit mengkritisi barangkali ya. Jadi DPR ini wakil siapa? Wakil rakyat atau wakil partai? Itu satu hal. Yang kemudian yang mencuat adalah rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana yang sudah lebih dari 10 tahun tapi jalan di tempat bahkan mandek yang akhirnya ditagih oleh Pak Mahfud dalam rapat tersebut. Kenapa ini bisa mandek? Apa penyebabnya? Kami akan bahas juga malam hari ini di Dua Sisi bersama saya Dwi Anggia. Tolong melalui Pak Bambang Pacul, Pak, tolong Pak, undang-undang perampasan aset tolong didukung, Pak. Biar kami bisa ngambil begini-begini nih, Pak. Tolong juga pembatasan belanja uang kartal didukung, Pak. Republik di sini ini gampang Pak Senayani. Lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, siap. Ini laksanakan Pak. Loh, saya terang-terangan ini, gitu loh. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai. Jadi ada dua hal yang saya garis bawahi dari video yang kita saksikan tadi, mulai dari RUU perampasan asetnya yang kenapa nggak bisa jalan. Yang kedua pernyataan dari Bambang Wuryanto yang mengatakan bahwa gampang sebenarnya asalkan langsung hubungi ketua umum masing-masing partai yang ada di Komisi 3 itu. Nah malam hari ini sudah hadir sejumlah narasumber untuk membahasnya bersama saya. Ada Bung Margarito Kamis, pakar hukum tata negara. Selamat malam, boleh dipakai mic-nya Bung Margarito? Iya, selamat malam Bang Anggi, selamat malam semuanya. Di ujung sana ada Mas Ray Rangkuti, pengamat politik. Selamat malam. Selamat malam. Di sebelah kiri saya ada Bung Teddy Gusnadi, Wakil Ketua Umum Partai Garuda. Selamat malam. Ya, dan juga bergabung secara virtual nanti bersama kita Bung Zainal Arifin Mukhtar, peneliti anti korupsi Pukat UGM. Dan juga nanti sambil menunggu, ini rekan separtainya dari Pak Bambang Wuryanto nih, Johan Budi dari PDI Perjuangan. Saya ingin minta respon dulu deh dari yang ada di sini. Ada Mas Ray Rangkuti, ada Bang Margarito. Bang Margarito dulu deh. Mendengar pernyataan tadi dari Pak Bambang Pacul ya. Iya. Ini Korea ini semua nurut sama ketua umum. Jadi RUU perampasan aset atau aset recovery sebenarnya gampang kalau lobbynya langsung ke ketua umum partai. Apa yang Anda baca dari situ? Suka atau tidak suka, apa yang dibilang oleh Pak Bambang itulah realitas yang sebenarnya dari tatanan pembentukan undang-undang kita, tatanan ketatanegaraan kita atau tampilan praktis ketatanegaraan kita dalam hal pembentukan undang, itulah yang dinyatakan secara gamblang, secara ofisial oleh Pak Bambang. Kita tidak bisa tidak mengesampingkan kenyataan itu. Memang begitu itu. Kenyataannya bahwa memang kepentingan partai lah yang paling utama. Memang iya. Wah, kasihan rakyat kalau memang gitu ya. Iya. Memang iya kasihan rakyat? Memang iya. Oke. Jadi memang apa iya. yang kita bisa lakukan dengan keterwakilan kita di Senayan seperti apa itu? Ya?
apa soal seperti ini kalau saya keluar sedikit ya, pernah diteliti oleh salah satu mantan jurnalis hebat dari Chili namanya Sapa Vergara itu. Dia menemukan kenyataan bahwa dari Romawi kuno sampai dengan saat ini, baik demokrasi liberal maupun demokrasi liberal maupun otoriter itu hasilnya sama, dua-duanya berpihak kepada oligarki. Dari dulu. Jadi hampir tidak menemukan jalan keluar. Dia memang menawarkan satu jalan keluar, tapi dia sendiri ragu dengan jalan keluar itu. Akhirnya ya dia bilang, ya kira-kira persis seperti yang Pak Mahfud bilang terakhir itu. Oke, ya partai ini begini, partai politik kita ini ya begini ini, DPR kita begini ini, tapi ya sudah lebih baik ada daripada tidak ada sama sekali. Lebih baik DPR seperti itu Ya, daripada tidak ada sama sekali gitu. DPR. Memang itu. Anda tahu, Anda jangan berpikir bilang DPR yang hebat-hebat itu ya, kayak di Amerika Serikat itu. Anda tahu, kita ambil yang paling kecil gitu ya. Undang-undang tentang Bank Sentral Amerika Serikat itu dibikin tahun 1913 gitu ya. Sebelumnya itu Anda tahu nggak, undang-undang itu dirancang oleh para oligarki, dirancang di Jekyll Island ya, dan plotnya oleh siapa? Plotnya oleh anggota senat dari Republik namanya Nelson Aldrich. Karena itu undang-undang itu disebut dengan Nelson atau Aldrich Plan. Dan itu banyak sekali. Kita tidak pernah ada. Di DPR kita ini tidak pernah ada. Kita tidak pernah menemukan undang-undang yang dirancang oleh Anggi misalnya begitu ya. Dan undang-undang itu lalu dipakai nama Anggi sebagai undang-undang. Di Amerika Serikat misalnya, itu kita menemukan misalnya Sherman Act. Itu menunjuk pada anggota DPR dari yang bernama Sherman. Yang memprakarsai undang-undang itu. Undang-undang anti monopoli yang kelak melahirkan apa yang disebut dengan Interstate Commercial Commission. Kemudian Aldrich Plan yang melahirkan undang-undang The Fed. Kemudian ada Clayton Act, undang-undang tarif perdagangan dan segala macam. Jadi nah memang begini ini, saya senang sekali Bambang itu menyatakan apa adanya karena itulah kenyataannya. Kejujurannya ya. Kejujurannya gitu. itu. Mas Rerangkuti, Itu hebat sekali. ini artinya apa nih kalau secara politik kita melihat ini kejujurannya Pak Bambang Pacul dihargai oleh Bang Margarito. Artinya saya sih agak sedikit apa ya, sedih, ironis gitu ya. Jadi seburuk itukah kondisi perwakilan kita di DPR mengikuti kepentingan partai ketimbang rakyat? Satu hari kita di MPR ada seseorang pejabat besar. Saya tidak usah sebut namanya karena nanti tidak enak itu. Tapi itu official. Saya bilang bla bla bla, dia bilang Margarito nggak begitu. Ini Republik, udah deh lu cari aja jadi ketua umum partai, itu beres kok. Udah Jadi kita kuncinya lihat. di ketua umum Itu partai. dia. Jadi yang mengendalikan negeri ini ketua umum partai. Nah, itu pejabat loh. Dan ya oke, saya nggak mau ngomong nama pejabat itu. Anda tahu semua. Eksekutif saja sudah menyerah. Pejabat, ya oke Mas Rerangkuti. Sebenarnya kalau kita runtut lagi ya sejak tahun 99 pasca reformasi, saya kira untuk anggota legislatif yang boleh disebut paling patuh pada ketua umum itu terjadi di era sekarang ini. Yaitu 2019-2024 gitu. Tahun 99 itu euforianya memang tinggi. Hampir setiap orang itu seperti merepresentasi dirinya sendiri, bukan partai gitu ya. Itu 99. Bukan representasi diri sendiri, bukan rakyat juga ya, diri sendiri. Iya, yang saya mau katakan itu bisa saja ia merepresentasi suara rakyat, tapi kemandiriannya sebagai anggota DPR itu terlihat. Karena masih euforia reformasi kali Karena ya. ada semangat itu. Ya. Di 2004 menurun, 2009 masih ada terlihat, misalnya kasus Bank Senturi, ada 2-3 orang yang berbeda pandangan dengan praksi, ketika saat itu misalnya, kalau PKS kan setuju ya kan, misalnya Pak Effendi Hairi kan saat itu berbeda dengan PKB. Dia setuju bahwa ini ada persoalan misalnya gitu ya. 2014 ke 2019 makin konsolidasi ketua umum makin kuat terhadap anggota DPR. Dan 2019 ke 2024 ini hampir kelihatan nggak ada celah lagi bagi individu-individu anggota DPR di legislatif kita untuk bersuara berbeda. Bukan hanya persoalan yang terkait dengan profesionalisme mereka sebagai anggota DPR, tapi secara umum keputusan partai politik entah itu di ranahnya di DPR maupun ranahnya di luar DPR itu hampir tidak ada kelihatan. Apa penyebabnya Mas Rey kalau Anda melihat sebagai pengawat politik? Kenapa menurun ini? Ya, dari kuat konsolidasi ketua umumnya kenapa? Pada akhirnya kemudian secara sosiologis dan kultural memang nikmat berkuasa itu gitu. Dan semakin ke sini konsolidasi para ketua umum ini juga makin kuat. Apalagi di tahun-tahun politik seperti sekarang ini kan. Ini kan tinggal
2-3 bulan lagi akan ada proses pencalekan kan gitu. Jadi Lu mau calon lagi apa enggak? ya semua Lu mau sangat calon lagi apa enggak? semua sangat tergantung pada keputusan ketua umum. Ketua umum partai. Tapi kalau begini mau Oleh dipilih apa enggak? Kan rakyatnya milih. Yang teken dapat pencalonan Ketua umum. Bahkan dengan kondisi seperti sekarang ini, proporsional daftar terbuka itu hampir tidak relevan sebetulnya bagi mereka. Meskipun tidak dengan itu saya mengatakan kita mengubahnya gitu ya. Dan Kenapa kita, gitu? Catatan untuk ini kita masih menunggu kan ya keputusan Iya, MK iya, loh. iya, Ini iya. juga warning Iya. loh sebenarnya. Apalagi Terbuka tertutup. begini Oke. aja, apalagi kita buat tertutup. Gitu. Nah, Mic-nya pada boleh dipakai nanti, 2000 seingat saya ya, apa yang disebut oleh Bung Margarito, itu pernah saya alami saat itu bersama dengan Ahok ya. Karena kesulitan untuk mendorong undang-undang perampasan aset ini, saat itu istilah kita sebut undang-undang pembuktian terbalik. Nah sekarang disebut dengan undang-undang Aset recovery perampasan ya, aset, perampasan aset. di mana salah satu poinnya itu adalah soal pembuktian terbalik. Ahok masuk melalui 2 pasal di undang-undang pemilu. Bahwa setiap calon anggota legislatif itu harus selain melaporkan dana mereka kepada LHKPN dan dilaporkan kepada KPU, Oke. juga harus ada pasal di bawahnya yang menyatakan bila ada keraguan terhadap harta kekayaan mereka harus dibuktikan oleh yang bersangkutan bahwa harta itu didapatkan secara halal gitu. Itu pernah dulu bersama-sama kita perjuangkan masuk aturan itu di Dalam dalam draft undang-undang naskah pemilu. akademisnya, oke. Saya sempat mengatakan itu kepada Ahok. Ahok kalau pasal ini lolos, saya akan menyebut ini sebagai pasal Ahok, saya bilang. Sampai sekarang Sayangnya masuk nggak itu tidak tidak lolos. lolos ya. Pasal ini tidak lolos ya. Ahok juga saat itu sudah selesai di DPR langsung jadi calon wakil kepala daerah di DKI Jakarta sehingga mengambanglah semua. Padahal cuma 2 pasal itu saja. Apalagi kita berbicara tentang 1 pasal utuh di dalam undang-undang. Itu jauh lebih rumit dan jauh Apakah lebih itu sulit. juga menjadi faktor kenapa ini mandek dibahas menurut Anda? Bunyi pasal per pasal yang mungkin mengkhawatirkan atau membahayakan pihak-pihak Oh tertentu. iya, kan karena kita tahu politisi ini dekat dengan praktek-praktek yang berhubungan dengan manipulasi uang. Oke, Kan. baik. Nah oleh karena itulah sangat bisa dipahami kalau kemudian ini sulit dan pernyataan Pak Bambang itu meskipun kita kritik substansinya seperti malam ini, tapi ia menggambarkan situasi yang sebenarnya terjadi di DPR. Sebenarnya. Yang kita mau mengatakan sebab ujung dari aliran uang ini kemungkinan besar mengumpul di dalam partai politik. Oke, baik. Oleh karena itulah harus terlebih dahulu dekat sehingga kas partai politik Makanya nggak kosong butuh gitu loh persetujuan kira-kira. ketua partai Partai itu politik. jadi Baik, nanti penting kita juga gitu. akan ajak Bung Teddy berbicara dan juga Mas Uceng ya, Zainal Arifin Mukhtar yang sudah bergabung secara virtual dari Jogja. Usai jeda sesaat lagi di Dua Sisi. RUU perampasan aset itu memang inisiatif dari pemerintah dan terus kita dorong agar itu bisa segera diselesaikan oleh DPR dan ini prosesnya sudah berjalan. Kita harapkan dengan undang-undang perampasan aset itu ya akan memudahkan proses-proses utamanya dalam tindak pidana korupsi untuk menyelesaikan setelah terbukti karena payung hukumnya jelas. Ya, ini inisiatif pemerintah begitu kata Presiden. Sebelum kita bahas soal inisiatif pemerintah, saya minta ke Bung Teddy dulu. Bung Teddy tadi kalau Mas Rey, Bung Margarito menyebutkan inilah potret jujur kondisi politik di negeri kita. Anda wakil Ketua Umum Partai Garuda nih yang akan berlaga juga nih di 2024. Setuju nggak dengan yang disampaikan tadi dua narasumber saya dan juga Pak Bambang Pacul bahwa kita ya wakil ketua partai. Ya jadi beberapa hari lalu kami memberikan statement ya di media. Statementnya itu adalah anggota DPR itu bukan wakil rakyat. Bukan wakil rakyat. Anggota DPR adalah wakil partai politik. Walaupun Lalu DPR kan Dewan Perwakilan Rakyat nih, tapi wakil partai politik menurut ya. Anda. Oke. Lalu pertanyaannya, lalu siapakah wakil rakyat? Wakil rakyat itu adalah partai politik. Tentu statement kami ini kan ya menimbulkan beberapa ini ya reaksi ya. Ya. Orang langsung berpikir wah kok begini ya gitu. Nah tentu kami harus menjelaskan dong. Nah, kami jelaskan bahwa kalian harus terima. Saya sepakat dengan dua narasumber tadi gitu kan bahwa
kita ini di konstitusi kita bahwa peserta ya pemilu legislatif untuk DPR itu adalah partai politik. Iya, betul. Ya, bukan perseorangan. Kalau perseorangan apa? DPD. Ya, jadi kita bicara kalau perseorangan itu DPD. Nah, bagaimana amanah rakyat yang diserahkan makanya, ke para jadi wakilnya gini, ini kalau hanya kami jelaskan lagi bahwa begini. Coba kita lihat sejarah. Saya nggak bicara orde lama ya. Kita bicara bahwa orang yang protes ini mungkin sudah menjadi pemilih di orde baru. Ya, di orde baru ketika itu ada nggak mereka memilih orang gitu? Ya, milih partainya. pasti kan memilih Oke, partainya. Oke. Ya, lalu ketika masa reformasi, apakah masih memilih partainya? Ya, pemilu 2004 kita masih memilih partai. Ya, ketika memilih wakil rakyat kita memilih partai. Dan sampai hari ini pun kita masih memilih partai, Mbak. 2009 itu kan ada putusan MK. Proporsional terbuka kita milih orangnya juga. Ya, Ada kan orang tuh, yang di situ di tidak hanya 2009 baru itu ada untuk pemilu 2009 itu ada putusan MK yang menambahkan ya untuk dimasukkan ke dalam surat suara caleg-calegnya. Oke. Iya kan? Nah, jadi ini kami sampaikan gitu bahwa dari statement kami jelaskan bahwa ini loh secara konstitusi ada, secara Oke. sejarah jelas, tambahan lagi saya bilang coba kalian lihat di DPR. Apakah ada yang namanya fraksi rakyat? Oke. Pasti namanya Wow. fraksi partai. Fraksi Ya. partai ini penonton harus mendengarkan dengan Iya kan? cermat ya. Fraksi Fraksi partai. Kepentingan partai. Ya. Jadi gini, ini kita harus terima Oke. bahwa itu memang ada ya. Sebentar, sebelum dilanjutkan saya Oke. mengundang narasumber saya sudah datang ini satu lagi, Mas Johan Budi. Silakan Oke. bergabung Mas Johan, selamat datang. Waduh, silakan langsung duduk Mas Johan. Masya Allah. Oke, ini tadi kita bahas nih Mas Johan, ini langsung todong nggak apa-apa ya, baru duduk belum nafas langsung ditodong. Tadi di segmen awal kita sudah bahas mengenai ini RUU perampasan aset ini dibahas rame kemarin itu ketika Komisi 3 DPR dengan Menko Polhukam, Pak Mahfud MD. Sempat disinggung, ditagih nih sama Pak Mahfud, kenapa mandek aja nih jalan di tempat, sudah lebih dari 10 tahun ini RUU tapi nggak juga masuk. Nah kebetulan 2003 ini masuk prolegnas, tapi rekan separtai Anda, Pak Bambang Pacul bilang, gampang lobinya jangan di sini, jangan sama Korea ini katanya. Telepon aja ketua umum kita, pasti semua bisa. Jadi ini pertanyaan yang muncul tadi Mas diskusinya, ini wakil DPR ini wakil rakyat atau wakil partai ini? Silakan. Ya, terima kasih Anggi. Selamat malam para narasumber. Jadi gini, saya tentu tidak bisa menjawab apakah yang disampaikan oleh Mas Bambang Pacul itu dalam konteks gurauan ataukah serius atau itu yang terjadi. Yang saya alami sendiri, saya anggota fraksi PDI Perjuangan, saya pernah di dalam rapat Komisi 3, kalau Anggi tidak percaya boleh tanya ke anggota Komisi 3 yang lain. Saya pernah menyampaikan bahwa saya berbeda dengan fraksi yang saya ikuti. Artinya saya bisa berbeda dengan fraksi PDI Perjuangan. Berbeda dengan suara partai bisa? Loh iya ini Oke. ini true story ya. Ketika mengambil keputusan di Komisi 3, saya menyatakan bahwa saya berbeda dengan komisi dengan fraksi PDI Perjuangan. Yang lain pada ini pasti di PAW atau apa gitu kan. Ini konteksnya ke pertanyaan Anda tadi. Yeah. Ternyata saya tidak diapa-apain tuh. Biasa aja. Artinya apa? Artinya saya sebagai anggota DPR tentu mewakili kepentingan masyarakat yang saya wakili. Nah, karena itu menurut saya waktu itu saya lupa ininya ya. Kasus putusan apa itu. Saya menyampaikan bahwa saya tidak sepakat yang menurut saya yang benar adalah yang ini gitu. Intinya Dan berbeda lah dengan suara partai pada saat itu tidak ya? apa-apa Oke, gitu. Itu di fraksi PDI Perjuangan. Saya nggak tahu di tempat yang lain. Oke. Apa yang mau saya katakan? Yang mau saya katakan adalah tidak benar juga bahwa semua keputusan yang ada di DPR itu masing-masing anggota DPR itu tergantung keinginan dari ketua masing-masing partai. Itu saya alami dan saya sering begitu di rapat-rapat Komisi 3 ya. Jadi
Saya tentu Mas Bambang Pacul yang tahu apa sebenarnya yang disampaikan itu Konteksnya apa yang gitu ya? terjadi seperti itu ataukah tidak gitu ya. Oke. Anda bisa menanyakan juga ke fraksi yang lain. Tapi yang saya alami adalah saya pernah berbeda itu pernah dan tidak sekali itu. Beberapa kali pernah saya berbeda pendapat Oke. dengan keputusan fraksi gitu. Intinya nih DPR-nya masih mewakili suara rakyat kalau Mas Johan dia bilang. Enggak, Masih ada- ini saya cerita sebenarnya. Ya, Oke. Anda bisa mengkonfirmasi Iya. itu kalau Ya, dan saya poinnya juga benar, poinnya yang saya tangkap ini dan mewakili saya suara tidak rakyat gitu memberatkan katanya ya. PAW juga. Oke. Itulah yang kita sebutkan tadi. Ini soal kemandirian dari anggota DPR-nya. Tapi Gitu. tapi menarik loh, Bang Margar itu malah bilang ini adalah kondisi jujur, kondisi politik Iya, kita. iya. Bahwa memang ya Makanya ketua umum partai, sebetulnya Anda juga dengan, bilang kan, dengan suaranya di sistem ketua umum terbuka partai. ini memungkinkan kepada anggota DPR itu berbeda pendapat dengan praksi dan belum tentu praksi merecall mereka. Gitu. Nah masalahnya adalah mengapa sistem ini tidak dimanfaatkan sebaik mungkin oleh banyak anggota DPR, pengecualian tadi Mas Budi gitu, untuk kalau ia menganggap aturan itu tidak dia setujui, dia menyatakan berbeda pendapat. Sehingga saya kalau soal revisi undang-undang KPK, Mas Budi berbeda kan. Tapi katakanlah misalnya kawan-kawan kita ex mantan-mantan aktivis 98, kemana mereka? Mereka diam, gitu. Nah, kenapa mereka nggak berani berbicara? Ini soal kemandirian kok, soal sikap. Jadi kalau mereka sebetulnya berani bersikap mandiri dalam pengambilan keputusan, belum tentu kok mereka di recall gitu. Baik, sebelum kita lanjutkan saya ke Mas Uceng dulu. Mas Uceng, Anda sudah menyimak dari awal tadi diskusi kita ya. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat dulu nih untuk jabatan barunya sebagai pimpinan Komite Pengawas Perpajakan, Komwasjak Indonesia. Ini di tengah badai yang menghantam Kementerian Keuangan nih Mas Uceng membantu Ibu Sri Mulyani ya di sini ya. Mas Uceng, tadi kita bahas bahwa RUU perampasan aset ini sebenarnya penting untuk mengoptimalkan pengembalian aset dari tindak pidana. Tapi faktanya sudah bertahun-tahun ini mandek di DPR. Nah baru kebuka nih pada beberapa waktu lalu bahwa RUU ini harusnya lobbynya nggak di anggota DPR, ternyata harus ke ketua umum partai. Respon Anda bagaimana? Iya, yang pertama kita kan harus tetap bilang bahwa DPR itu pasti perwakilan rakyat. Kalau bukan perwakilan rakyat namanya DPP, Dewan Perwakilan Partai kan. Saya kira kesan yang pertama tentu saja dia harus tetap perwakilan rakyat. Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Itu sebabnya kita menyematkan dia ada nama DPR gitu. Nah, itu salah satu fungsi. Tapi yang kedua memang satu sisi di internal partai sendiri ada yang disebut dengan disiplin partai, parti disiplin. Parti disiplin itu memang bagaimana sebuah partai bisa menjaga seberapa disiplin anggotanya di dalam satu partai. Dan itu satu hal yang penting juga kalau kita bicara soal teori kepartaian, parti disiplin itu penting. Nah, problemnya sebenarnya bukan di parti disiplinnya, tapi problemnya adalah pengambilan keputusan di internal partai atau bagaimana partai membuat keputusannya atau cara pandangnya seberapa demokratis di internal. Nah, itu problemnya. Jadi apakah pengambilan keputusan, pendapat partai itu diambil secara kolektif ataukah kemudian hanya diambil oleh ketua partai atau wakil ketua partai saja? Nah, itu problemnya di situ. Jadi Mas Uceng, sebentar. nyaris sebenarnya. Mas Uceng, kalau kita lihat tadi Mas Johan Budi kan bilang ya mungkin saja Pak Bambang Pacul ini konteksnya bergurau begitu kan menyampaikan. Tapi Bang Margarito dan Mas Ray Rangkuti bilang inilah potret nyata bahwa memang mereka yang mewakili kepentingan partai sesungguhnya. Sehingga salah satunya RUU perampasan aset juga nggak jalan-jalan akhirnya. Anda sebagai pegiat anti korupsi juga melihat ini bagaimana? Sebenarnya tidak ada yang murni keliru dari pernyataan itu. Karena satu bersandar pada lebih idealitas, satu bersandar pada lebih realitas. Ya. Saya udah bilang tadi bahwa disiplin partai itu penting. Nggak boleh. Tetap dalam sebuah partai itu harus ada kesamaan visi dan disuarakan dalam satu konteks. Jadi partai itu harus disiplin, harus dijaga. Walaupun pada saat yang sama, persoalannya itu bukan terletak pada disiplin partainya. Tapi seberapa luas pengambilan keputusan. Misalnya nih, ketika PDIP mau menyusun pandangan terakhir soal undang-undang perampasan aset misalnya, maka seberapa demokratis itu dibangun? Apakah semua orang dilibatkan ataukah hanya menunggu petunjuk dari ketua partai saja?
Apakah ada partai yang lebih luas? Biasanya ada ini partai menarik yang lebih nih. luas. Tapi apakah ada partai yang lebih menunggu petunjuk ketua partai? Bisa juga begitu. Menarik, Mas Jadi, Uceng. Tahan dulu, nanti saya akan coba konfirmasi ke Mas Johan. Untuk RU perampasan aset, apakah menunggu dari pimpinan partai atau dari keseluruhan suara dari anggota partainya? Usai jeda nanti kita lanjutkan sesaat lagi. Saya kemarin bicara kok susah ya mengajukan aspirasi-aspirasi yang baik bagi pembangunan hukum, tetapi selalu gagal di DPR. Lalu siapa ini yang salah? Ini zaman Bung Karno tuh undang-undang, wah hebat loh, banyak lahir. Setiap ada aspirasi yang rakyat, undang-undang ini dibuat undang-undang. Zaman Pak Harto juga lumayan. Nah sekarang ini undang-undang penting, nggak bisa lahir. Parpolnya nolak, DPR-nya nolak. Ketika ditanya, DPR kok nolak? Dan ini kan bagus. Bos. Ini masih berlanjut kayaknya curahan hati Pak Mahfud ke forum yang berbeda ya. Tapi poinnya tetap sama, gagal di DPR, gagal parpolnya nolak karena bos begitu katanya. Nah ini terkait tema kita malam hari ini kan soal RUU perampasan aset, Mas Johan. Tadi sudah disinggung oleh Mas Uceng. PDIP sendiri seperti apa arahnya untuk RUU perampasan aset ini? Mic-nya boleh digunakan, Mas? Sorry. Jadi gini, Undang-Undang Perampasan Aset sudah masuk di prolegnas DPR 2023. Yang kedua, kemarin apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud, saya dengan lantang juga mendukung tidak hanya 100%, tapi 1000% saya mendukung itu. Saya berkeyakinan bahwa undang-undang itu akan semakin melengkapi kerja-kerja pemberantasan korupsi, apakah itu undang-undang tindak pidana korupsi ataupun TPPU ya, semakin memudahkan lah apa yang disebut dengan asset recovery itu. Tapi saya ingin cerita sejatinya seperti apa gitu ya. Sampai kemarin 2-3 hari yang lalu itu belum ada satupun naskah akademik, belum ada satupun draft, bahkan pembicaraan secara serius antara pemerintah dengan DPR itu belum ada gitu. Sehingga saya juga bertanya-tanya bagaimana DPR kemudian mengesahkan yang kemudian juga dibilang menolak. Itu kalau bagaimana? Kalau yang dibahas nggak ada gitu ya? Saya mungkin kalau salah diluruskan Pak Margarito. Proses membuat undang-undang itu kan antara DPR dan Presiden. Bahkan kekuasaan quote-unquote Presiden itu sedikit lebih tinggi dengan bisa mengeluarkan perpu. Kalau itu dianggap mendesak, kalau itu memang benar-benar darurat, sebenarnya Presiden juga punya tangan ya, punya langsung tangan aja yang keluarkan perpu, perampasan aset bisa misalnya. menggunakan inti poinnya kan isi undang-undang perampasan aset itu bisa masuk di dalam undang-undang yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Kira-kira begitulah. Apakah DPR menahan? Saya ambil contoh, Pak Presiden Jokowi ini didukung oleh koalisi yang gemuk, 7 fraksi. Anda ingat Undang-Undang Cipta Kerja? Cepat sekali langsung Inisiatif ya. Presiden, pemerintah. Di tengah-tengah kemudian muncul Perpu. Di tengah-tengah demonstrasi yang luar biasa, mahasiswa dan buruh penolakan ya. yang rakyat itu kan, DPR dengan tenang kok mengesahkan gitu loh. Poinnya sekarang apa? Naskahnya tidak sampai di DPR sekarang, belum ada sampai ke DPR poinnya, atau apa? saya mau cerita bahwa ya DPR nggak bisa mengesahkan undang-undang yang diminta kalau tidak ada pembicaraan secara serius, naskah akademik, draft dan lain sebagainya. Artinya ini tahu, saya Mas menangkap Budi ya, saya tidak tahu ya. Pemerintah nggak serius nih, Mas. Bukan, makanya ini yang saya mau katakan. Kalau kita baca di dalam salah satu laporan media online, hasil investigasi yang dilakukan oleh mereka, sebetulnya draft itu sudah masuk. Tetapi tiba-tiba ada semacam revisi. pertemuan antar ketua umum partai politik
yang menginginkan supaya draft itu jangan dibahas dulu, khususnya di balik sehingga tidak masuk ke prolegnas. Jadi oleh karena itu boleh jadi Pak Budi tidak tahu karena memang belum masuk ke balik, apalagi disebarkan kepada anggota-anggota, khususnya Komisi 3 gitu. Karena apa? Karena begitu masuk draft ini, ketua umum sudah konsolidasi terlebih dahulu untuk menyatakan stop dulu nih. Itu menurut investigasi itu. Tapi faktanya gitu. ini masuk prolegnas artinya akan dibahas. Artinya kan sudah ada persetujuan, ini akan masuk prolegnas kan. Tapi kan kalau memang nggak ada draftnya, nggak ada sesuatu yang mau dibahas, ya artinya nanti ini dilewatkan lagi, mau nggak ada materinya, gitu. Nah oleh karena itu perlu mungkin dilacak dengan sesungguhnya apa benar berdasarkan pertemuan ketua-ketua umum partai politik itu, draft yang sudah diserahkan oleh pemerintah itu akhirnya dikembalikan lagi ke pemerintah karena itu tadi. Maka dalam konteks itulah Pak Bambang mengatakan tanya ketua umum deh. Kalau konteks gitu ini Anda tahu nggak, Mas Jadi Johan? mentoknya bukan di Ketua kita umum Anda nih. atau partai mentoknya Anda nih? di ketua umum kira-kira. PDIP gitu. suaranya Saya gimana masuk untuk RUU Komisi ini? 3 itu setahun yang lalu. Isu soal ini sebenarnya pernah disampaikan oleh PPATK dan KPK, Bang Rangkuti, waktu RDP ya. Tapi permintaan yang sekedar permintaan bahwa PPATK perlu perampasan aset, KPK juga perlu undang-undang perampasan aset. Nah waktu itu komentar sebagian besar menurut saya itu mendukung juga gitu. Saya tidak tahu peristiwa itu ya, saya sama sekali tidak tahu. Saya hanya mengatakan yang saya tahu kejadian sekarang itu seperti ini gitu, yang proporsional gitu. Tidak bertahun-tahun ditahan oleh DPR. 2012 BPHN itu sudah mengeluarkan naskah akademik, Pak. Sudah ada tentang undang-undang perampasan aset. Artinya pemerintah yang dulu juga itu kalau mau serius kan juga bisa. Periode pertama Pak Presiden Jokowi kalau mau serius juga bisa gitu. Masalahnya belum masuk ke DPR, ibaratnya nih udah di drop oleh ketua-ketua umum. Maka pernyataan Pak Pacul itu jadi tepat dalam kondisi itu gitu. Jadi sebetulnya bukan nggak ada draft, bukan nggak ada ini, Sudah tapi ada, begitu cuman draft tertahan. itu ditahan dulu, Bung sehingga nggak Barito. masuk ke balik. Kapan itu dijadwalkan untuk Kalau dibahas? begini nggak sehat dong sistem politik kita yang diatur oleh ini sekelompok orang biasa saja. di mana-mana. Biasa? Biasa di mana-mana. Anda temukan di negara paling demokratis sekaliber Amerika pun begini ini kenyataan. Jadi negara kita emang dikendalikan oleh sekelompok orang saja. Biasa ini. Jadi ini soal keterampilan berpolitik. Tadi beliau sana bilang Undang-Undang Cipta Kerja itu. Pasalnya Undang-Undang Cipta Kerja itu ya, untuk pertama kali dalam sejarah hukum Indonesia itu pertama kali undang-undang seperti itu. Ya, di Amerika tidak ada yang kayak begitu. Beres kok undang-undang itu. Bukankah itu sebuah political game tuh? Jadi ini soal political game dari presiden. Jadi apakah presiden memiliki agenda yang fit tentang itu atau tidak? Kalau dia sebentar nih, kalau gue aduh sebentar nih, buktinya tadi itu. Berarti Anda melihat presiden nggak punya ini will sudah lah, yang ini serius untuk nyata ini. Dan semua orang bisa ngecek Undang-Undang Cipta Kerja itu. Dalam bahasa yang lain menurut saya ada problem penyebutan DPR itu yang tidak menggambarkan ketua umum. Mestinya kalau mau disebutkan oleh Pak Mahfud, Pak Mahfud bisa mengatakan ini masalahnya bukan di anggota DPR-nya, tapi di ketua-ketua umum yang tidak memberi kesempatan kepada anggota DPR kalau untuk saya membahas ya, ini. dengan segala hormat ya, sebentar sedikit aja gitu. Mudah kok, mudah betul dalam tanda petik ini. Kalau kita pakai bahasa jalanan, tekuk ini ketua-ketua partai, mudah banget. Caranya? Kalau, tidak ada satupun ketua partai di dunia ini yang tidak merindukan courtesy call dari presiden. Senator hebat-hebat di Amerika Serikat itu mimpi mereka di awal di pagi hari itu adalah presiden telepon saja langsung ketua umum. jadi jangan kita muter-muter deh. Mas Uceng, Begitu deh. Mau nggak? Mas Uceng, benar nggak seperti itu Mas Uceng? Artinya ya mau nggak mau ini untuk urusan pemberantasan korupsi, pengembalian aset tertahan karena memang ada kurang goodwill dari kedua belah pihak kalau saya tangkap, baik itu dari pemerintah ataupun dari DPR-nya. Apalagi ada campur tangan ketua umum yang harus memutuskan di sini seperti yang dikatakan oleh dua narasumber di studio. Mbak Anggi, izinkan saya cerita dua hal ya. Yang pertama saya mau bilang dulu soal undang-undang perampasan aset. Jadi sebenarnya ini sudah lama sekali. Saya ingat dari tahun 2009-2010 RUU dalam sejenis ya, dulu namanya Asset Recovery. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan aset
hasil sitaan proses koruptif maupun bagaimana menyita illicit enrichment maupun unexplained wealth gitu. Jadi kekayaan di luar yang tidak bisa dijelaskan. Itu udah lama. Bahkan versi masyarakat sipil kami buat waktu itu dengan bantuan kemitraan, kami buat versinya. Jadi sebuah kelembagaan ada di situ untuk mengurus aset, apa yang bisa disita, lalu kemudian bagaimana prosesnya, itu diatur semua. Dan saya kira memang Mas Rerangkuti bisa jadi menjadi benar. Karena dia sudah lama, dari tahun 2009-2010 sebenarnya sudah dibicarakan, pertanyaannya kenapa sampai sekarang itu tidak terjadi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua begini, kalau kita mau bicara ketatanegaraan Indonesia, suka atau tidak suka, sebenarnya dalam legislasi itu presiden jauh lebih besar kekuasaannya daripada DPR. Anda bisa baca disertasinya Saldi Isra. Disertasi Saldi Isra itulah yang menjelaskan bahwa pasca amandemen sebenarnya presiden itu kewenangan legislasinya lebih besar dibanding DPR. Walaupun Undang-Undang Dasar menggeser kewenangan pembentukan undang-undang dari pemerintah ke DPR. Jadi itu rancunya. Jadi di Undang-Undang Dasar perubahan 1, 2, 3, 4. Ya, Mas Uceng, wah, ya terputus, sayang sekali terputus ya. Ini yang saya tangkap, ini presiden mempunyai kekuasaan lebih dalam legislasi pasca amandemen. Coba ya, dia ikut membahas, ya, ikut menyetujui. Tapi jangan lupa, dia punya tadi itu, punya apa, punya kewenangan menerbitkan perpu. Gitu loh. Oke, kita letakkan kewenangan membentuk undang-undang itu pada beliau sana gitu ya, DPR gitu ya. Tapi di Undang-Undang Dasar tanpa presiden tidak bisa dibahas. Oke. Harus dibahas bersama, sudah dibahas bersama, presiden mundur dalam pembahasan tidak bisa dibahas juga. Jadi ini agak-agak, begitu jadi apa gitu? Kalau saya bilang agak ironis ya, ketika pejabat negara bilang korupsi harus segera diberantas, tapi instrumen hukumnya pun agak setengah-setengah hati dalam membangunnya. Enggak, ini ada soal lain gitu ya. Kalau saya gitu, kalau kita mau real gitu, ini soal apa, keterampilan bermain politik. Keterampilan bermain politik. Usai jeda kita akan lanjutkan soal ini. Akankah mungkin kemudian direalisasikan untuk RUU perampasan aset? Usai jeda kita lanjutkan di Dua Sisi. Saya lanjutkan untuk Mas Uceng, kesempatan menyampaikan poin kedua Mas Uceng terkait dengan RUU perampasan aset ini. Iya, saya lanjutkan sedikit ya. Jadi saya kira dalam konteks kewenangan presiden yang sangat besar dalam proses legislasi, apa yang dikatakan Pak Mahfud tidak sepenuhnya benar. Karena Pak Mahfud seakan-akan menggantungkan proses ini semua hanya ke DPR. Padahal sebenarnya, seperti yang saya sampaikan tadi, presiden itu punya kekuasaan yang sangat besar dalam proses legislasi, bahkan dikasih kartu pengaman. Saya tentu saja tidak menganjurkan presiden untuk mengeluarkan perpu ya, tentu saja berbeda. Cuman saya ingin katakan, kalau kita bandingkan urgensi undang-undang perampasan aset, urgensi undang-undang ormas, perpu ormas, dan urgensi perpu cipta kerja, saya kira mirip-mirip saja. Jadi kalau presiden memang mengeluarkan perpu untuk ormas di tahun 2017, lalu kemudian perpu cipta kerja baru saja di tahun 2023, apa alasan kenapa kemudian tidak menggunakannya di 2023 untuk perampasan aset, lalu kenapa kemudian menggantungkannya kepada partai? Nah, saya kira nyaris tidak ada alasan sebenarnya untuk menggantungkan itu semua ke partai, kalau kemudian ada proses yang bisa diakselerasi. Kalau bukan proses untuk memperkuat lawong yang namanya partai-partai juga 82% pendukung presiden kan berada di bawah koalisi presiden. Kalau presiden menggunakannya itu pasti bisa, apalagi kalau menggunakan kewenangan luar biasanya dalam artian perpu. Baik, saya tangkap poinnya. Saya mau ke Mas Rerangkuti. Mungkin nggak ini solusinya perpu saja. Ini juga melihat keseriusan pemerintah di sini. Kalau kita lihat sekarang kondisinya draft naskah akademik ini 3 lembaga belum menyetujuinya, Kementerian Keuangan, Kapolri, dan Jaksa Agung. Pertama saya kurang setuju dengan perpu ya. Karena menurut saya lebih bagus membahas dalam bentuk undang-undang supaya lebih utuh ketimbang presiden mengeluarkan perpu. Yang itu hanya bagian-bagian tertentu saja dari keseluruhan ide tentang perampasan aset ini dimasukkan gitu. Itu pertama. Yang kedua, itu betul
Pak Mahfud mestinya juga cek dulu dong ke dalam, jangan lempar langsung keluar gitu loh. Buat keributan seolah-olah di dalam nggak ada masalah. Karena Dalamnya kan pemerintah itu sendiri. itu maksud saya. Ah. Itu karena di dalam pemerintah sendiri, karena sebagaimana disebut di beberapa tempat, setidaknya seperti yang Anda sebutkan tadi, ada 3 kok lembaga di institusi pemerintah yang belum tanda tangan naskah ini gitu ya. Kepolisian, kejaksaan, dan juga bahkan Menteri Keuangan gitu. Lalu kalau 3 lembaga ini tidak tanda tangan pada draft, ya nggak mungkin dong dibahas oleh DPR juga. Artinya Dan bukan salah DPR lah sepenuhnya. itu gitu yang ya. saya mau katakan. Jadi Pak Mahfud jangan juga cepat lempar persoalannya ada di luar, tapi juga tidak mengkoreksi seperti apa sebetulnya kejadiannya di bawah, di dalam gitu. Termasuk misalnya soal apakah Pak Presiden tidak melakukan lobby politik keras, atau undang-undang Omnibus Law yang penuh dengan penolakan. Bisa kok Sampai di unjuk rasa iya besar-besaran, macam-macam tuh. Bisa kok disahkan. Presiden mengkomunikasikannya dengan partai politik, dengan resiko partai politik itu mendapat kecaman dari publik. Lah ini undang-undang yang atau rancangan undang-undang yang semua masyarakat rasanya setuju kalau ini secepatnya dibuat gitu. Masa sih Presiden nggak bisa mengkomunikasikan kini kepada ketua umum partai politik gitu. Oke, baik. Ini terakhir saya kasih kesempatan Mas Teddy karena kita ngomongin RUU tadi sedikit mengenai wakil rakyat tadi. Anda ingin sampaikan nggak tadi bahwa DPR ya bukan wakil rakyat tadi menurut Anda? Saya agak menggelitik sedikit. Ya memang kan tadi saya sudah jelaskan bahwa berdasarkan konstitusi sudah jelas. Berdasarkan sejarah sudah jelas bahwa wakil rakyat itu ada partai politik. Dan di fraksi pun, di DPR pun fraksi namanya fraksi partai politik ya. Nah dan keputusan RUU itu menjadi undang-undang pun kita sudah lihat sama-sama itu fraksi semuanya. Nah terakhir mau kami sampaikan bahwa ini adalah sebenarnya pendidikan politik bagi masyarakat, baik bagi calegnya maupun bagi pemilih. Ketika nanti mau menjadi caleg, maka dia lihat arah partai dulu, sesuai nggak dengan dirinya. Begitupun pemilih, ketika akan memilih caleg, dia harus melihat arah partainya dulu. Kalau arah partainya ke kiri, calegnya bilang ke kanan itu udah pasti bohong. Oke. Ya, jadi ini sebagai pendidikan politik bahwa mau tidak mau, suka tidak suka, bahwa wakil rakyat itu adalah partai politik. Bukan anggota dewannya ya? Bukan. Saya rasa Presiden mesti cermat gitu ya dalam menangani masalah ini. Oke. Agar tidak menimbulkan kegaduhan baru setelah undang-undang itu jadi dan segala macam itu ya. Oke. Cermat betul mengenali soal ini. Baik, kalau memang itu untuk kepentingan rakyat, kenapa tidak mengambil jurus-jurus yang langsung meletakkan prioritas rakyat di atas segalanya begitu ya. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir malam hari ini, juga Mas Uceng yang sudah bergabung melalui virtual. Selamat malam, terima kasih semuanya. Saya Dwi Anggia undur diri, kita lanjutkan Dua Sisi Pekan Depan. Sampai jumpa.